Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aura Setia Pareka dengan NIM 857226051. Pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia, saya akan membahas mengenai Modul 4, Modul 5, dan Modul 6. Pada Modul 4, saya akan membahas menggunakan kosakata yang tepat. Nah, pada kegiatan belajar 1 ini ada semantik bahasa Indonesia. Kata semantik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema yang berarti tanda atau lambang. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, semantik itu berarti ilmu tentang makna kata dan kalimat, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata, dan bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan atau struktur makna suatu bicara. Selanjutnya ada ragam makna. Menurut Lenz 2003, menggunakan istilah tipe makna, membagi makna menjadi 7 tipe, yaitu ada makna konseptual, konotatif, stilistik, afektif, refleksi, kolokatif, dan tematik, dan beberapa para ahli lainnya. Nah, yang pertama ini ada makna leksikal dan makna gramatikal. Dalam semantik, makna leksikal dibedakan dengan makna gramatikal. Nah, makna gramatikal itu makna yang muncul karena adanya proses gramatikal. Proses gramatikal itu meliputi artikasi, pengimbuhan, reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi pemajemukan. Yang kedua, ada makna denotatif dan makna konotatif. Nah, sebuah makna kata yang mempunyai makna denotatif apabila kata tersebut mempunyai nilai rasa positif atau menyenangkan. Sebaliknya, sebuah kata akan mempunyai makna konotatif apabila memiliki nilai rasa negatif atau tidak menyenangkan. Yang ketiga, ada makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna kata yang sesuai dengan referensinya atau makna yang bebas dari asosiasi apapun. Makna konseptual sebelumnya sama dengan makna denotatif dan makna leksikal. Sedangkan makna asosiatif adalah makna sebuah kata yang hubungannya dengan keadaan di luar kebahasaan. Makna asosiatif sebenarnya sama dengan lambang-lambang yang digunakan oleh masyarakat. Yang keempat ada makna kata umum dan makna kata khusus. Nah, makna kata umum adalah makna kata yang sifatnya umum. Maksudnya, makna tersebut digunakan secara umum. Makna kata bersifat umum baru jelas bila berada dalam konteksnya. Sedangkan makna kata khusus atau istilah adalah makna yang sifatnya khusus. Maksudnya hanya digunakan di kalangan ilmu tertentu. Makna khusus biasanya disebut dengan istilah. Selanjutnya ada relasi makna. Nah, relasi makna atau hubungan makna adalah hubungan kemaknaan antara sebuah kata, frase, klausa, atau kalimat dengan kata, frase, klausa, atau kalimat lainnya. Hubungan tersebut berbentuk yang pertama ada sinonim dan antonim. Nah, sinonim merupakan ungkapan dapat berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan ungkapan lain. Nah, sedangkan anonim merupakan ungkapan yang biasanya berupa kata, tetapi juga berupa frase atau kalimat yang dianggap bermakna kebalikan dari ungkapan lain. Selanjutnya ada homonim, homoton, homograf, dan polisemi. Homonim merupakan kata yang sama lafal dan ejaannya, tetapi berbeda makna. Homofon adalah kata sama lafalnya, tetapi beda ejaan dan maknanya. Sedangkan polisomi adalah satuan bahasa, terutama kata atau frase yang mempunyai makna lebih dari satu. Yang ketiga ada hiponim. Nah,
kata hiponim ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu anoma yang berarti nama dan hipo yang berarti di bawah. Dalam kamus linguistik, hiponim berarti hubungan antara makna spesifik dan makna generik atau antara anggota taksonomi. Secara semantis, hiponim juga didefinisikan sebagai ungkapan frase, kata, atau kalimat yang maknanya dianggap bagian dari makna ungkapan lain. Nah, pada kegiatan belajar 2 ada perkamusan. Kata kamus dipinjam dari bahasa Arab, kamus pakai ki, yang berasal dari bahasa Yunani okeanos yang berarti lautan. Seperti halnya sifat lautan yang dalam dan luasnya tak terhingga, maka kamus merupakan wadah untuk merekam kosakata yang jumlahnya semakin tak terbatas. Nah, selanjutnya ada manfaat kamus. Nah, seperti halnya dalam pertandingan, kamus bertindak sebagai wasit yang menentukan benar atau tidaknya bentuk suatu tulisan atau makna suatu kata. Melalui kamus, kita juga dapat mempelajari bentuk, jenis, dan kekerabatan kata-kata untuk mencari sebuah konsep makna yang tepat yang kita dapat gunakan sebuah kamus. Dan kamus juga berfungsi sebagai alat perekam data yang sangat ampuh. Selanjutnya ada jenis kamus. Nah, jenis kamus dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada kamus eka bahasa, kamus dwi bahasa, dan kamus multibahasa. Kamus eka bahasa adalah kamus yang memuat suatu bahasa yang disusun secara alfabetis dengan penjelasan makna dan contoh pemakaiannya dalam bahasa yang sama. Selanjutnya, kamus dwi bahasa adalah kamus yang memuat kata atau gabungan kata suatu bahasa yang disusun secara alfabetis dengan penjelasan makna dan contoh pemakaiannya dalam bahasa lain yang menjadi bahasa sasaran. Yang ketiga, ada kamus multibahasa. Nah, kamus multibahasa ini adalah kamus yang memuat daftar kata dengan badanannya lebih dari 2 bahasa yang berbeda. Selanjutnya, menggunakan kamus. Nah, cara menggunakan kamus sebagai salah satu jenis referensial banyak digunakan oleh hampir semua kalangan, mulai dari siswa SD sampai dengan perguruan tinggi, dan ibu rumah tangga sampai para profesional. Namun, mereka belum tentu paham tentang cara menggunakan kamus. Nah, dengan memahami tata cara menggunakan kamus, kita akan mempermudah dan memperlancar dalam mencari makna atau informasi yang diperlukan. Untuk memahami cara menggunakan kamus terlebih dahulu, kita perlu mengetahui sasaran kamus tersebut dan susunan kamus tersebut. Kamus yang baik pada dasarnya tersusun atas 3 bagian, yaitu ada pendahuluan, isi, dan pelengkap. Selanjutnya, menyusun kamus sederhana. Tahap-tahap menyusun kamus ada beberapa tahapan, yaitu ada persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, pengetikan kartu induk, penyusunan kartotek, pengetikan naskah, koreksi naskah, cetak coba, koreksi cetak coba, dan reproduksi sebuah kamus. Pada modul 5, saya akan membahas hakikat bahasa Indonesia. Pada kegiatan belajar 1 ada konsep sastra Indonesia. Dalam KBBI, sastra didefinisikan sebagai bahasa yang dipakai dalam kitab-kitab bahasa sehari-hari. Dan menurut Jacob Sumarji dan Saini, sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, dan keyakinan dalam bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Sedangkan sastra anak adalah karya seni yang imajinatif dengan unsur estetisnya dominan yang bermediumkan bahasa baik secara lisan maupun tertulis dan secara khusus dapat dipahami oleh anak-anak dan berisi tentang dunia yang akrab dengan anak-anak. Selanjutnya, ciri sastra anak. Menurut Sarumpet,
Ada 3 ciri sastra anak yang membedakannya dengan sastra orang dewasa. Yang pertama ada unsur pantangan, yaitu dalam menentukan tema dan amanat sastra anak ada hal-hal yang harus dihindari, yang antara lain menyangkut permasalahan seks, cinta yang erotis, dendam yang menimbulkan kebencian, kekejaman, kematian, dan lain sebagainya. Yang kedua, penyajian gaya bahasa secara langsung. Dalam sajiannya, cerita itu didefinisikan dan dideskripsikan secara singkat dan langsung menuju pada sasaran. Artinya, kalaupun ada pemaparan sifatnya tetap dinamis, dan dalam ruang lingkup permasalahannya yang tetap satu jalinan. Yang ketiga, fungsi terapan, bahwa dalam sastra anak, sajian cerita yang ditampilkan harus bersifat informatif dan mengandung unsur-unsur yang bermanfaat, baik sebagai pengetahuan umum maupun keterampilan khusus. Selanjutnya, genre dan fungsi sastra. Genre sastra adalah istilah yang sama untuk merujuk pada pengertian jenis sastra. Dengan kata lain, genre sastra termasuk sastra anak yang sekarang banyak terdapat di masyarakat, terdiri atas cerpen dan puisi. Kedua buah genre sastra ini berdasarkan tokohnya dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis sastra anak yang mentengah tokoh utama yang berasal dari alam benda mati, alam benda hidup, dan alam manusia itu sendiri. Selanjutnya, cara membaca dan menikmati karya sastra. Dalam KBBI, apresiasi didefinisikan sebagai kesadaran terhadap nilai seni dan budaya penilaian terhadap sesuatu, dan kenaikan nilai barang karena harga pasarannya naik atau permintaan barang akan bertambah. Dan secara spesifik, Santo 2003 juga menjelaskan memberikan 3 rumusan apresiasi sastra anak, yaitu ada apresiasi sastra anak adalah penghargaan terhadap karya sastra anak yang didasarkan pada pemahaman. Yang kedua, apresiasi anak adalah penghargaan atas karya sastra anak sebagai hasil pengenalan, penafsiran, penghayatan, dan penikmatan. Yang ketiga, apresiasi karya sastra anak adalah kegiatan menggauli cipta sastra anak dengan sungguh, hingga tumbuh pengertian, penghargaan, serta kepekaan pikiran kritis dan kepekaan perasaan yang baik terhadap sastra anak. Selanjutnya, kegiatan mengapresiasi karya sastra anak dapat dilakukan melalui 4 kegiatan, yaitu ada kegiatan apresiasi langsung, kegiatan apresiasi tidak langsung, dan kegiatan pendokumentasian dan kegiatan kreatif. Pada kegiatan belajar 2, saya akan membahas unsur-unsur pembangunan karya sastra. Materi unsur-unsur pembangunan karya sastra merupakan materi yang di dalamnya membahas tentang struktur karya sastra sebagai sebuah karya fiksi struktur yang membangun karya fiksi, terdiri atas struktur luar dan struktur dalam. Selanjutnya, unsur intrinsik prosa, yaitu ada tokoh, tema, alur, latar atau tanda setumpu, gaya penceritaan, dan pusat pemisahan. Unsur intrinsik puisi ada unsur-unsur estetik bunyi seperti persajakan, orkestrasi, dan kiasan bunyi. Unsur-unsur saling berjalinan untuk memperoleh ekspresivitas secara intensif. Yang kedua, unsur-unsur estetika satuan arti. Unsur-unsur ini berupa kata, frase, dan kalimat yang dipilih dan disusun untuk mendapatkan nilai estetik dalam proses penciptaan puisi. Penyair seringkali mengganti kata-kata untuk mendapatkan pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat harus sesuai dengan unsur bunyi, unsur arti, suasana, tempat terjadinya peristiwa, dan konsep keindahan. Pada modul 6, saya membahas mengenai cerita anak-anak.
Pada kegiatan belajar 1 ada hakikat cerita anak-anak. Nah, cerita anak-anak adalah cerita sederhana yang kompleks. Kedersanaan itu ditandai oleh syarat wacananya yang baku dan berkualitas tinggi, tetapi tidak ruwet sehingga dapat komunikatif. Cerita anak-anak harus berbicara tentang kehidupan anak-anak dengan segala aspek yang berada dan mempengaruhi mereka. Selanjutnya, ciri-ciri cerita anak. Yang pertama ada unsur pantangan. Unsur pantangan merupakan unsur-unsur yang berhubungan dengan segi isi cerita yang bersifat negatif yang tidak pantas untuk diketahui karena unsur-unsur tersebut dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak ke arah yang tidak baik. Yang kedua, penyajian. Cerita anak-anak harus disajikan secara langsung dan tidak terbelit-belit. Yang ketiga ada fungsi terapan. Cerita anak-anak disusun dengan mengemban misi pendidikan, pengetahuan, pertumbuhan anak, dan pengalaman tentang kehidupannya. Selanjutnya, manfaat cerita anak-anak. Cerita anak-anak atau buku dapat menjadi sahabat karib bagi anak-anak yang memiliki peran besar dalam membantu perkembangan seorang anak. Cerita yang bagus dapat memberikan pandangan tentang rasa percaya diri, rasa aman, tentram sebagai anggota sebuah keluarga, anggota lingkungan sekolah, atau dalam masyarakat. Selanjutnya ada jenis cerita anak-anak. Jenis cerita anak-anak yang pertama ada cerita jenaka seperti cerita Pak Kodok. Selanjutnya ada Kabayan, Abu Nawas, dongeng seperti Timun Mas, Cinderella, dan lainnya. Selanjutnya ada fabel. Fabel itu cerita tentang hewan seperti cerita kancil, kancil kera, dan kancil buaya. Selanjutnya legenda yang batu menangis dan maling kundang, dan mite atau mitos seperti cerita Roro Kidul. Pada kegiatan belajar 2 ada unsur-unsur pembangun cerita anak. Yang pertama ada tema cerita, amanat, tokoh, latar, gaya, alur, dan sudut pandang. Nah, pada tokoh itu ada 2, ada tokoh sentral dan tokoh bawahan, dan tokoh datar dan tokoh bulat. Tokoh sentral dan tokoh bawahan adalah tokoh yang memegang peran penting dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh datar dan tokoh bulat adalah tokoh stereotip, misalnya tokoh ibu tiri yang selalu dilukiskan berwatak kejam. Pada kegiatan belajar 3 ada analisis cerita anak-anak. Kata analisis bermakna menyelidiki suatu hal. Analisis cerita rekaan berkenan dengan penyelidikan terhadap unsur-unsur pendukung cerita, meliputi tokoh dan penokohan atau perwatakan, setting cerita atau latar tempat dan waktu penceritaan, sudut pandang, gaya, tema, dan amanat cerita. Analisis cerita anak-anak tidak berbeda dengan analisis cerita orang dewasa. Yang membedakannya karena unsur-unsur cerita antara keduanya juga tidak terlalu berbeda. Yang membedakannya adalah gaya dan bahasa yang digunakan serta struktur cerita yang lebih sederhana. Hal yang terpenting dalam cerita anak adalah amanat yang terkandung. Nah, contoh analisis cerita anak-anak. Yang pertama ada tema, contohnya seperti temanya itu rumah kayu, tokohnya ada Mbah Kartu, Ridwan, dan orang kampung. Latarnya itu di kampung di rumah kayu dan sudut pandangnya itu orang ketiga adalah Dian. Dan alurnya itu contohnya progresif seperti alur maju dan amanatnya jangan jadi pendendam dan berani. Gayanya menggunakan gaya bahasa yang baku. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.